Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini akan melanjutkan tentang diskusi tanya jawab tentang materi develop yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Nah, pertanyaan pertama adalah Assalamualaikum, saya Rina dari kelompok 2. Izin bertanya, apakah diperlukan pretest dan post-test saat melakukan uji coba terbatas dan saat implementasi? Ya, ketika melakukan atau pada tahap uji coba, kebutuhan pretest dan post-test ini tidak diharuskan. Karena kalau pretest dan post-test itu biasanya digunakan ketika dalam pembelajaran atau ketika implementasi seperti itu. Dan pada implementasi pun itu juga pada hal-hal tertentu. Misalkan karena kita ingin mengetahui efek dari media yang kita berikan, maka kita bisa menggunakan pretest dan post-test untuk mengukurnya. Tapi kalau hanya sebatas mengembangkan saja, maka tidak perlu melakukan kegiatan pretest dan post-test seperti itu. Jadi cukup memberikan tes di akhir saja, karena tujuan kita tidak ingin mengetahui peningkatan dari media yang kita berikan. Seperti itu. Apalagi di proses uji coba ya. Jadi yang paling penting adalah di implementasinya. Biasanya pretest dan post-test itu di kegiatan implementasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, semua satu uji coba kepada siswa kelompok 8, materi yang digunakan adalah semester 2, sedangkan saat ini masih semester 1. Apa kita harus menunggu sampai semester 2 atau menggunakan kelas di atasnya atau kelas 9 karena sudah mendapatkan materi tersebut sehingga tujuannya menjadi memperkuat pemahaman materi, atau langsung saja diuji cobakan pada siswa meskipun belum waktunya materi tersebut, atau mungkin kita harus menyelesaikan materi dan media pada semester 1. Oke, dalam membuat media itu kan yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan siswa. Nah, kalau memang butuhnya itu adalah untuk materi semester 2, maka langkah yang pertama ini ada dua langkah nanti. Langkah yang pertama adalah kita bisa menggunakan kelas atasnya, karena kelas yang atasnya atau kelas 9 yang disebutkan di sini adalah sudah memperoleh materinya. Atau kalau kita ingin menerapkan di kelas 8, berarti ya tetap kita menyesuaikan materinya. Karena itu adalah materi semester 2, maka ya kita menunggu sampai semester 2. Baru kita menerapkan kepada si siswa kelas 8 tadi. Nah, kalau kita paksakan diberikan di semester 1, ya kan itu materinya nggak waktunya, nanti terkesan mubadir. Karena kan harusnya mengejar materi yang lain, tapi malah diberikan materi yang belum saatnya. Nah, itu dihindari itu. Jadi bisa menggunakan kelas 9. Nah, kalau yang kalimat yang terakhir tadi, atau mungkin kita harus menyelesaikan materi, iya, ya itu kan di awal harus menyelesaikan materi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk semester 2 dan dia sekarang masih semester 1, lah ngapain kita membuat yang semester 2 seperti itu. Kalau rencananya ingin kita terapkan secepatnya. Tapi kalau hanya untuk sebatas membuat, ya nanti kita bisa membuat dulu baru diterapkan gitu. Jadi paling mudah ya kita bisa menggunakan kelas yang sudah memperoleh materi tersebut. Saya Nurul Himah dari kelompok 2 izin bertanya, isi dari instrumen validasi itu apa saja dan apa yang harus dipertimbangkan ketika akan merancang instrumen validasi? Ya, isinya kalau dari validasi itu nanti bisa macam-macam ya, tergantung referensi yang digunakan.
Paling tidak ada beberapa komponen yang harus ada. Yang pertama adalah tentang validasi. Ini dibagi dua dulu ya. Ada validasi media dan juga materi. Kalau materi ini adalah yang berhubungan dengan mata pelajarannya atau berhubungan dengan matematika. Kalau media berarti ya berhubungan dengan medianya. Misalkan kalau validasi media, ahli media, maka ya di dalamnya bisa tentang penggunaannya, kemudahan penggunaan medianya, kemudian eh, fungsinya, apakah setiap komponen dalam media tersebut berfungsi atau tidak. Nah, itu kemudian bisa tampilannya, apakah sudah menarik atau belum, kemudian juga bisa menggunakan eh, visualnya, gambar, fontnya itu sudah belum, kemudian penggunaan kata atau kalimatnya, apakah sudah belum, karena kan ada penggunaannya biasanya seperti itu. Nah, itu isi dalam instrumen validasi. Kalau di materi ya ya disesuaikan dengan materi yang akan divalidasikan. Misalnya kalau matematika ya berhubungan dengan matematika seperti itu. Dan ini referensinya nanti bisa beda-beda ya antar peneliti. Tapi perkiraan tadi seperti itu adalah fungsi, tampilan, bahasa, kemudian penggunaan, kemudian visual dan sebagainya seperti itu. Saya Lutfi Wahdani, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, bagaimana apabila dalam tahap melakukan uji coba tersebut tidak ada umpan balik dari validator, sedangkan pada media dirasa masih kurang untuk dilakukan pada tahap akhir? Ya, yang pertama, yang perlu digarisbawahi di sini adalah validator itu tidak melakukan uji coba. Kalau validator adalah tugasnya memvalidasi media yang kita buat, gitu ya. Nah, kalau misal nggak ada umpan balik, berarti ya anggapan kita sebagai pembuat media sudah oke, medianya sudah baik ya. Dan di situ pasti nanti ada catatannya di lembar validasinya bahwa media sudah oke atau sudah layak dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau uji coba itu adalah yang melakukan adalah siswa gitu ya. Nah, kalau dari siswa juga kok ternyata tidak ada umpan balik, ya berarti memang medianya sudah bagus ya ketika kita membuatnya. Berarti bisa langsung kita terapkan dalam tahap berikutnya. Sedangkan pada metode dasar masih kurang. Lah ini yang merasa kurang siapa ini ya? Kalau memang validator merasa kurang, pastinya diberikan catatan. Tapi kalau nggak ada kurang ya pasti ya sudah tepat ini. Nah ini masih ada ambigu ya, dirasa masih kurang. Atau mungkin peneliti yang merasa kurang, ya itu malah lebih fatal lagi ya. Peneliti merasa masih kurang, tapi medianya sudah diberikan ke validator. Nah itu nggak boleh ya. Ya, yang pertama harus dicukupi adalah dari peneliti atau pembuat harus sudah fix dulu. Kalau sudah dirasa sudah cukup, baru diberikan ke validator. Validator sudah cukup, baru melakukan uji coba. Nah, itu adalah tahapannya. Kalau nggak ada komen sama sekali, berarti sudah top medianya. Saya Niswatul Aimah dari kelompok 4 disebut tanya, pada saat melakukan uji coba kelompok kecil sebaiknya menggunakan sampai berapa orang? Ya, untuk kalau kelompok kecil berarti lebih dari satu dan kurang dari keseluruhan atau dalam satu kelas ya kurang dari satu kelas. Itu namanya kelompok kecil ya. Jadi bisa 2, 3, 4. Kalau misal jumlah siswanya ada 20 berarti ya maksimal 19 itu bisa dikatakan kelompok kecil. Sebaiknya ya lebih banyak lebih bagus karena kita kalau lebih banyak menggunakan subjek nanti ada kemungkinan lebih banyak memperoleh feedback atau umpan balik. Dan untuk pemilihan subjek sebaiknya dipilih secara random atau dipilih dengan perhatikan kemampuan siswa. Ya, kalau melihat sebaiknya pasti ya kita harus melihat ketiga aspek ya. Dan ini sudah dijawab sendiri ya. Berarti ada yang kemampuannya sedang, rendah, dan tinggi. Karena nanti di kelas kita juga akan menghadapi siswa-siswa yang kemampuannya seperti itu. Oke, berarti ini diperhatikan subjeknya.
Kalau nanti yang pinter semua, nanti ya pasti medianya bisa lancar-lancar-lancar. Nah, ini kan juga nanti ada kemungkinan di kelasnya ada masalah pasti yang menggunakan yang masih kemampuannya rendah ya. Mending uji cobanya juga ada yang kemampuannya rendah. Pertama, pada syarat-syarat karakteristik ahli terdapat poin bangga. Nah, yang bagaimanakah contoh seorang ahli yang memiliki karakteristik bangga? Nah, bangga di sini maksud saya adalah karena si validator ini kan tidak ikut membuat media, tapi ikut berkontribusi terhadap medianya karena hasil atau dari komentarnya. Misalkan ya, medianya awalnya warnanya merah, oh ini silahkan medianya diganti warna biru. Kemudian oleh si pembuatnya dituruti. Nah, itu berarti kan kita bangga karena kita ikut andil dalam pembuatan media walaupun tidak secara langsung gitu. Jadi maksud dari bangga di sini adalah ikut andil dalam pembuatan media, ikut menyumbangkan pikirannya dalam menghasilkan suatu karya seperti itu. Berarti kan harus bangga. Kita nggak ngapa-ngapain tapi nama kita ikut. Nah, itu kan harus bangga gitu. Tapi yang jelas kan kita harus memberikan masukan yang positif. Seperti itu. Untuk ahli yang menjadi validator untuk validasi media, apakah perlu adanya pembagian validator seperti validator ahli media, ahli materi, dan sebagainya? Kalau dari segi pembagiannya, iya. Nanti ada ahli media dan ahli materi. Dan masih juga ada ahli lainnya, misalkan ya wawancara, angket, dan sebagainya. Nah, misal ini mau dipisah, silahkan. Berarti nanti ahli media tersendiri, ahli materi tersendiri. Atau kalau mau digabung juga silahkan. Ini tergantung validatornya. Kalau validatornya bersedia dan memiliki keahlian tersebut, ya mengapa tidak ya sekaligus gitu. Tapi kalau validatornya keberatan, ya berarti ya ahli media saja. Nanti ahli materi orang lain. Nanti mungkin kalau ada angket orang lain lagi. Nah ini tergantung validatornya. Kalau pas ketepatan dapat validator yang mau secara keseluruhan, wah enak sekali. Boleh dipisah, boleh digabung. Pada tahap develop, setelah revisi dilakukan uji coba. Nah, apakah media yang sudah direvisi bisa langsung diuji coba tanpa diserahkan validator lagi? Mungkin dari validator masih ada koreksi atau masukan. Ya, sebaiknya itu diinformasikan kepada validator bahwa media saya sudah saya revisi bagian A, B, C, C, D sesuai dengan masukannya tadi. Nah, itu nanti sebagai eh, apa ya, menghargai validator tadi sudah memberikan masukannya tadi. Lebih bagus lagi kalau mau divalidasi ulang lagi. Ya, kalau validatornya bersedia, malah bagus itu ya. Tapi kalau hanya sekedar sekali saja, maka alangkah baiknya diinformasikan saja kepada validator. Seorang ahli yang berperan sebagai validator tadinya harus memenuhi komponen, salah satunya adalah loyalitas. Oke, loyalitas itu maksudnya adalah loyal, entengan gitu ya. Jadi kalau misal ada seseorang yang diminta untuk validasi kok bersedia, entengan, oh ya ya nggak apa-apa. Nah berarti dia loyal gitu. Tapi ketika kok dimintai validasi kok dia orangnya ahli, tapi kok nggak mau, nah, berarti loyalitasnya masih kurang seperti itu. Jadi maksudnya loyalitas adalah tidak terbebani ya, karena harusnya karena si validator tadi adalah seorang ahli, maka salah satu tugasnya adalah membantu memvalidasi orang lain seperti itu. Nah, itu namanya loyal, loyal, nggak merasa terbebani. Tapi kalau terlalu banyak ya nanti menolak ya nggak apa-apa ya. Nanti kan kita harus membagi tugas. Ya. Kalau terlalu banyak kemudian kita menolak nggak masalah. Tapi kalau hanya beberapa kemudian kita tolak, nah itu kita pertanyakan lagi keahliannya. Gitu. Loyalitas, tidak terbebani.
Pada tahap development, apakah ada ketentuan mengenai jumlah validator? Karena semua pasti mendapat berbeda, nantinya akan ya semakin banyak validator itu semakin bagus ya, karena nanti kita akan memperoleh masukan-masukan yang ada kemungkinan berbeda-beda. Dan itu pasti kan di luar kemampuan kita, di luar pemikiran kita, sehingga akan memperkaya media yang akan kita buat. Nah, masalah nanti ada beda pendapat atau tidak, nah ini tergantung peneliti, tergantung pembuat menyikapinya. Kalau misal ada dua pendapat yang berbeda dan bertentangan, nah kita bisa milih salah satu yang paling sesuai. Nah, nanti yang tidak kita pilih, itu kita sampaikan kepada validator bahwa masukannya belum bisa dipenuhi karena alasannya ini. Gitu. Ya, ini pendapat yang berbeda sudah biasa ya. Tapi yang terpenting adalah kita menginformasikan kepada validator. Entah pendapatnya digunakan atau tidak, itu lebih baik kita sampaikan kepada validator. Seperti itu. Selanjutnya adalah pada saat melakukan uji coba, kelompok kecil sebaiknya menggunakan survei berapa orang. Ya, tadi sudah terjawab ya. Dipilih random. Harusnya bukan random, tapi ditentukan yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. 8 sifat bangga dan pekerja keras. Bagaimana cara mengetahui kalau sang ahli itu pekerja keras dan bangga? Oke, kalau bangga tadi sudah terjawab ya, karena kita ikut berkontribusi, walaupun kita tidak ikut membuat gitu ya. Kalau pekerja keras itu kita diberikan tugas apa saja itu mengerjakan. Ya, selama kita bisa memikirkan, oh nanti saya bisa melakukan, maka saya akan lakukan. Itu namanya pekerja keras. Sehingga maksud pekerja keras di sini adalah dia tidak pilih-pilih. Kalau ada orang minta tolong validasi, dia bersedia. Pokok selama yang divalidasi sesuai kemampuannya loh ya. Nah, itu dia menerima. Berarti dia termasuk orang yang bekerja keras karena tidak pilih-pilih. Oh, iki sing teko arek iko aku mau saya tidak mau. Nah, itu berarti dia tidak bekerja keras karena masih pilih-pilih. Yang penting sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kemampuannya, dan dia menerima, mau membantu, maka dia bisa dikasih label seorang pekerja keras. Dan apabila ahli tidak punya sifat bangga, apakah tidak bisa dikatakan sebagai ahli? Ya, bangga di sini tadi kan tidak berkontribusi. Nah, kalau kita tidak ada kontribusi kepada media yang seharusnya kita bantu, nah berarti kan kita pertanyakan keahliannya. Tapi juga harus ada catatannya. Mungkin eh, dia tadi menolak atau tidak mau ikut berkontribusi karena terlalu banyak tugas, terlalu banyak yang divalidasi. Itu mungkin saja. Nah, kita harus tahu posisinya dulu. Kalau posisinya memang benar-benar sibuk ya si beliau masih tetap bisa dikatakan memiliki sifat bangga karena ikut berkontribusi di media yang lain, bukan media kita. Tapi kalau dia kelihatannya longgar, tapi kok menolaknya tidak masuk akal, nah berarti keahliannya masih dipertanyakan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi dari kelas A, kemudian dari kelas B. Nomor satu izin bertanya, Pak, pada bagian uji coba, jika terdapat tidak kesesuaian bagi dengan minat siswa, apakah perlu dilakukan revisi? Tidak sesuai dengan minat siswa. Berarti ini ada yang aneh ya menelitinya. Karena kita membuat suatu media salah satunya untuk menarik minat siswa. Nah, kalau media yang kita buat tidak menarik siswa, tidak menarik minat siswa, berarti yang salah itu adalah penelitinya karena mengambil atau membuat media yang tidak menarik minat siswa. Ya, itu bukan hanya direvisi tapi harus membuat ulang gitu ya. Dari kelompok 2 izin bertanya terkait pada bagian validasi tadi juga disebutkan bahwa ahli itu memiliki 8 kemampuan.
Jika tidak memiliki salah satu saja dari 8, apakah bisa disebut ahli? Kalau yang dari referensi yang saya sampaikan tadi memang kebetulan ada 8. Nanti di referensi lain ada yang menyebutkan 6 mungkin, ada yang 5 atau mungkin 10. Nah, kalau saya dari patokan referensi yang saya sampaikan tadi, berarti kedelapannya harus ada semua. Kalau ada nggak salah, ada salah satu yang tidak ada, maka belum bisa dikatakan ahli seperti itu. Misalkan dia ternyata tidak menguasai, tapi sampean minta untuk memvalidasi matematika misalkan. Dia tidak punya keahlian matematika. Berarti ya dia tidak seorang ahli di bidang matematika karena memang tidak menguasai seperti itu ya dan sebagainya. Karena saya merujuk dari 8 tadi, maka kedelapannya harus ada. Nanti kalau beda rujukan lagi, berarti ya rujukan itu yang akan kita gunakan sebagai patokannya. Antara pelaksanaan uji coba dan implementasi, apakah harus dibedakan untuk jumlah memproduksi medianya? Ini tergantung penggunaannya ya. Kalau memang nanti tergantung medianya digunakan individu dan di kelasnya nanti ada banyak siswa, maka ada kemungkinan kita perlu memproduksi media lebih dari satu. Gitu. Karena kita menggunakannya individu untuk berapa kelompok. Karena nanti takutnya kalau hanya satu media untuk banyak orang, nanti banyak yang nganggur gitu kan nanti nggak efisien jadinya. Jadi dilihat dulu cara penggunaannya. Kalau cara penggunaannya memang untuk kelompok di kelas, ya nanti bisa satu media saja. Tapi kalau untuk masing-masing individu dan siswanya ada banyak, ya maka medianya perlu diproduksi lebih dari satu seperti itu. Tapi ketika tahap uji coba, ya tergantung subjeknya juga. Kalau subjeknya banyak, ya ada kemungkinan kita membuat media lebih dari satu. Tapi kalau uji cobanya hanya beberapa orang saja, ya mungkin satu media saja sudah cukup. Ini tergantung ya, tergantung penggunaan dan tergantung banyaknya yang menggunakan seperti itu. Bagaimana maksud dari komponen bangga ini satu komponen agar tadi? Ya, bangga tadi karena ikut berkontribusi dalam media. Karena saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya memvalidasi saja, maka saya bangga gitu. Nggak ngapa-ngapain, tapi nama saya ikut di situ. Gitu. Kelompok 6 izin bertanya, poin apa saja yang perlu dicantumkan oleh instrumen validasi media pembelajaran? Ya, tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah komponen penggunaan. Intinya tentang penggunaan nanti bisa dipecah-pecah sendiri. Kemudian dari fungsinya, maksudnya fungsi di sini adalah setiap komponennya nanti berfungsi apa tidak gitu ya. Nah, itu bisa, kemudian bisa juga dari tampilannya, kemudian juga bisa dari visualnya, teman juga tadi ya, dan juga bahasanya. Itu beberapa aspek yang harus disertakan di instrumen validasi ahli media. Oh ya, nanti juga ada ahli media dan ahli materi ya, karena di media pembelajaran ada materi dan medianya. Seperti itu. Itu referensinya nanti bisa lihat di referensi lain gitu ya. Ada banyak. Kelompok 3 mau izin bertanya, apakah setelah kita selesai merevisi medianya, apakah kembali lagi kita validasi lagi atau langsung bisa dipakai? Ya, sebaiknya kita tanya dulu kepada yang memvalidasi. Kalau memang harus diserahkan lagi, ya kita serahkan lagi. Kalau boleh lanjut, ya kita lanjutkan langsung. Tapi kalau misal langsung boleh lanjut langsung, ya maka kita informasikan saja kepada validator tadi bahwa medianya sudah kita perbaiki bagian A, B, C, D seperti itu. Kelompok 4, apa saja komponen angket supaya sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai? Ya, kalau angket nanti disesuaikan dengan angket tentang apa? Kalau angket misalkan tentang minat, berarti ya kita sesuaikan dengan indikator minat itu seperti apa. Nah, nanti angketnya isinya ya seperti itu. Disesuaikan dengan indikatornya di meja.
Ya, disesuaikan dengan indikatornya. Kalau angkanya kan soalnya beda-beda. Apakah media permainan luar tangga cocok diimplementasikan pada materi garis dan sudut? Karena permainan, maka ini bisa digunakan untuk berbagai macam materi ya. Bahkan tidak hanya di matematika, nanti di luar matematika juga bisa. Nah, tergantung desain yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau pada tahap desain bisa memasukkan garis dan sudut, maka ketika menggunakan, insya Allah juga bisa ya. Tapi kalau tahap desain sudah nggak bisa, maka ya pasti nggak bisa diproduksi seperti itu. Cocok. Apakah bisa menggunakan uji coba perorangan one to one trial untuk mengetahui kebenaran media yang telah dibuat? Kalau tahap uji coba bisa ya. Uji coba nanti bisa dipilih ada 3 cara. Ada uji coba individu atau perorangan, bisa uji coba kelompok kecil, dan juga bisa uji coba kelompok besar. Itu bisa digunakan. Tapi kalau untuk keefektifan, nah nanti pastinya adalah di implementasi, ya bukan di tahap uji coba seperti itu. Nah, berikutnya adalah dari kelompok 5. Pada bagian validasi tadi disebutkan bahwa ahli itu memiliki 8 komponen. Jika tidak memiliki salah satu dari 8, apakah masih bisa diberi ahli? Ya, tadi sudah dijelaskan. Kalau berkurang satu, kalau yang sesuai referensi yang saya sampaikan tadi ada 8, maka 8-nya harus ada semua. Tapi kalau nanti beda referensi, mungkin tidak 8, mungkin jumlahnya 6, atau mungkin 10, berarti ya ke-6-nya tadi, apa ke-10 tadi ya harus terpenuhi semua. Seperti itu. Apakah jumlah produksi media antara uji coba dengan simulasi juga harus dibedakan? Ya bisa sama, bisa beda ya. Ini tergantung cara menggunakan medianya. Kalau memang medianya cukup satu untuk satu kelas, ya satu saja. Tapi kalau butuh beberapa media, berarti medianya harus diperbanyak seperti itu. Kelompok 4, yang pertama, bahan pembuatan media pembelajaran itu harus papan memakai kayu atau boleh hanya sekedar kertas saja. Kalau mengenai bahan ini yang tahu pembuatnya ya. Nanti misalkan kalau hanya sekedar kertas itu kualitasnya seperti apa. Kalau sudah bagus ya kita tidak perlu menggunakan kayu. Tapi kalau dengan kertas masih agak lemir-lemir atau gitu ya kita ganti dengan kardus gitu ya. Kan agak tebal. Kalau dengan kardus kok nggak bisa ya baru dengan papan kayu. Nah ini yang tahu adalah peneliti sendiri. Lebih murah, lebih baik. Untuk validatornya hanya dari teman sejawat mahasiswa diperlukan Pak. Ya ini kalau mengenai tugas ya boleh ya. Yang penting beda kelas. Gitu ya. Jika sudah dilakukan tahap validasi namun media kita masih banyak perbaikan setelah revisi, apakah bisa lanjutkan tahap selanjutnya? Jika ada tahap selanjutnya, setelah memberikan saran mengenai media, apakah kita harus mengulangi perbaikan media yang tahap validasi? Ya, di tahap validasi ini banyak sedikitnya perbaikan itu wajar ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, wajar saja. Yang terpenting dari masukannya tadi, apakah itu bisa diterapkan atau tidak? Kalau bisa kita terapkan, ya kita ikuti sarannya karena kan kita sudah menunjuk si validator sebagai ahlinya, berarti kita ikuti. Tapi kalau masukannya yang enggak bisa kita ikuti, ya kita sampaikan bahwa saya tidak bisa menuruti masukan bagian ini karena alasannya ini. Gitu ya. Disampaikan alasannya. Kemudian tahap saran menggunakan media, ya memang masih ada kemungkinan ketika ke siswa itu ada bagian yang perlu kita perbaiki. Ya, selama itu memang tidak sampai merubah sistem awal, ya maka kita turuti saja nggak masalah. Karena kan itu kan seleranya siswanya. Nah, nanti kalau misal mau karena mengubahnya tidak begitu drastis, maka ya tidak perlu ke validator lagi. Tapi kalau terlalu drastis ya kita harus pertimbangan juga.
apakah menuruti siswa ataukah melanjutkan gitu, karena menuruti siswa mulai dari awal lagi, halaman lagi. Tapi kalau kita nggak mempermasalahkan, ya kita turuti siswanya. Karena nanti ada kemungkinan kita dapat masukan dari siswa dan perlu mengubahnya. Nah, yang penting kan nanti kita sampaikan kepada validatornya bahwa ada masukan dari siswanya seperti ini. Model media pembelajaran apa harus memakai model mainan? Ya, kalau untuk saat ini, ya. Tapi kalau nanti untuk selanjutnya, kalau ingin buat media ya bebas ya. Tapi ini adalah sebagai kesepakatan bahwa media yang kita buat nanti adalah bentuknya adalah permainan yang ada papannya seperti itu. Apakah validasi dapat dilakukan oleh banyak pihak dengan tujuan mengetahui pendapat secara umum? Ya bisa, sangat bisa ya. Yang penting tadi si validasi adalah orang yang ahli gitu. Semakin banyak nanti semakin bagus karena nanti akan memperoleh banyak masukan seperti itu. Tapi ya kita harus berani bersabar ya karena kan kita menunggu masukan orang lain kan satu ya kita harus menunggu luangnya dulu. Kedua kita menunggu luangnya kita. Gitu. Ketiga nanti kita perlu revisinya. Semakin banyak ya ada kemungkinan revisinya juga semakin banyak. Gitu. Tapi lebih bagus validasinya validatornya banyak orang, banyak pihak. Yang penting ahli. Apa risiko atau kendala yang mungkin terjadi selama tahapan uji coba media belajar? Nah, kendalanya itu yang mungkin walaupun itu sudah kita berikan ke ahli gitu ya. Nah, biasanya sudut pandang ahli dengan siswa itu beda. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, nah ada kemungkinan nanti pendapat ahli itu tidak cocok dengan kebutuhan siswa. Ini Mas, nanti ada kemungkinan seperti itu. Karena sudut pandangnya beda ya, sudut pandangnya sebagai ahli dan sebagai siswa. Tapi tadi juga masih banyak ahli yang menyesuaikan posisinya sebagai seorang siswa gitu. Jadi dia menilainya itu dalam sudut pandang siswanya itu bisa. Gitu. Jadi tahap uji coba seperti itu. Kemudian kesulitan yang lain lagi adalah kita harus cari celah waktu ya, karena kan kita meminta seseorang atau siswa ya untuk melakukan atau menggunakan media yang kita buat. Jadi karena menyesuaikan waktunya, jadwalnya dan sebagainya. Kemudian mencari orang yang sesuai itu juga bukan kendala sih, tantangan tersendiri gitu ya. Jadi mungkin bahasanya bukan resiko atau kendala ya, tapi tantangannya. Tantangannya tadi ada berbeda dengan pendapat validator, kemudian menyesuaikan waktu, menyesuaikan tempat, kemudian juga menyesuaikan waktu si peneliti sendiri. Ya, kita diburu-buru waktu apa tidak? Kalau diburu-buru kan berarti kita harus cepat-cepat gitu. Bagaimana mengoptimalkan hasil dari tahapan uji coba media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas? Kalau dari tahap uji coba itu intinya yang penting medianya sudah bisa digunakan dulu. Kalau tahap uji coba ya, yang penting medianya sudah bisa digunakan dulu dalam pembelajaran. Nah, nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran baru ketika digunakan dalam kelas atau tahap berikutnya nanti. Tapi kalau dalam tahap uji coba itu yang penting medianya sudah normal untuk digunakan. Atau kalau dalam bahasa lainnya itu bisa menggantikan buku atau LKS gitu untuk pembelajaran. Yang penting itu dulu. Masalah meningkatkan atau kualitas nanti adalah ke tahap berikutnya. Oke, ini orangnya nggak sabar ini. Apa saja pertanyaan yang wajib ada pada instrumen validasi tadi sudah ya. Salah satunya adalah penggunaan, kemudian cara menggunakannya tadi, kemudian bisa tampilan atau visualnya, bisa bahasanya, bisa keteraturan antar tata letak dan sebagainya. Itu validasinya seperti itu.
Dari kelompok satu, apakah semua pendapat dari saudara harus diterima meskipun dari pembuat media merasa masukan tersebut kurang masuk akal? Misalkan, hampir seluruh media belajar yang mana akan mengubah sebagian media yang kita ikuti. Tidak semua masukan dari validator itu kita ikuti ya, karena yang tahu prosesnya atau di dalam media itu kan kita sendiri, validator nggak tahu, hanya tahu luarnya atau tahu penggunaannya saja. Maka kalau misal ada masukan yang bukan masuk akal ya, bukannya kurang masuk, tapi tidak bisa diterapkan atau kita tidak menguasai ya, kita bisa menolaknya dengan alasan yang logis pastinya gitu. Kalau kita nggak punya alasan ya harus menuruti pendapat validator meskipun banyak sekali. Kalau hampir hampir mengubah ya namanya merevisi kan juga mengubah kan, entah itu sebagian kecil entah itu sebagian besar pasti kan namanya revisi kan mengubah gitu ya. Jadi tujuan validator ya seperti itu karena kita sebagai pembuat masih uh, dalam level baru gitu ya, newbie gitu. Jadi kita serahkan pada ahlinya untuk menilaikan. Kalau memang banyak yang kurang tepat, ya kita terima saja karena kita kan masih tahap belajar. Nah, nanti kalau kita memvalidasikan media, tapi kita tidak mau menerima pendapatnya, nah apa urusan kita harus report-report ke ahlinya tadi kalau ujung-ujungnya kita tidak mau menerima gitu. Kalau masalah mengubah, ya pasti nanti akan mengubah, entah itu sebagian kecil, entah itu sebagian besar. Yang penting pendapatnya bisa kita lakukan. Dalam roadmap development yang telah ditampilkan tadi ada bagian langkah revisi. Apakah revisi yang dilakukan pada media pengujian telah mengatasi masalah atau kekurangan yang ditemukan sebelumnya? Dan apakah ada langkah-langkah tambahan yang perlu diambil untuk memastikan kualitas media pengujian yang diperbaiki? Satu, apakah perlu evaluasi untuk memeriksa keefektifan revisi yang telah dilakukan pada media pengembangan bisa terima dengan baik? Ini pertanyaannya langsung nih ya, tiga. Yang pertama, apakah revisi yang dilakukan pada media pengujian telah mengatasi masalah yang kurang yang ditemukan sebelumnya, dan apakah ada langkah-langkah tambahan? Ya, kalau sudah direvisi berarti ya sudah mengatasi kekurangannya tadi. Oh, ini mediamu kurang besar, kemudian diperbesar lagi fontnya. Nah, berarti kan mengatasi kekurangannya sebelumnya. Jadi harusnya ya setelah direvisi, revisinya mengikuti apa masukannya tadi. Nah, masukannya tadi kan berarti ada kekurangan, ada masalah, berarti kan sudah menyelesaikan harusnya gitu, mengatasi. Apakah ada langkah-langkah tambahan yang perlu diambil untuk memastikan kualitas media pengujian yang diperbaiki? Ya, untuk menentukan kualitas, kalau masih tahap pengembangan, ya tadi yang terpenting kita melakukan tiga tahap tadi, insya Allah kita sudah memperoleh media yang berkualitas gitu ya. Berkualitas maksudnya adalah sudah bisa digunakan di kelas. Gitu. Kalau tahap tiga tahap tadi ya sudah ada bendanya, sudah diberikan ke ahli dan juga sudah diuji cobakan. Nah itu insya Allah sudah memberikan media yang berkualitas atau yang sudah layak digunakan. Selanjutnya, apakah perlu evaluasi untuk memeriksa efektivitas revisi yang telah dilakukan pada media pengembangan bisa terima dengan baik? Kalau dari bahasanya evaluasi nanti ada di akhir ya. Berarti nanti evaluasi ada akhir di ADI dan itu adalah salah satunya memeriksa efektivitas di sini ya. Dan misal kalau ada yang masih belum sesuai ya nanti harus diperbaiki seperti itu nanti tahap evaluasi dan nanti ini masih di sesi berikutnya ya. Ini juga agak sabaran ya. Tadi tentang implementasi, ini malah tentang evaluasi, tapi sudah oke, sangat mengikuti. Selanjutnya adalah tadi dalam sumber belajar instruktur yang dimaksud di sini apakah guru? Ya, yang dimaksud adalah guru ya, instruktur. Karena nanti yang menggunakan media tidak hanya guru. Kalau guru kan gambarannya kan yang di sekolahan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai
tutor di les, itu kan berarti kan bukan guru kan, tapi sebagai tutor, instruktur, nah itu sama. Gitu ya. Karena nanti diterapkan di kelas, maka instruktur ini adalah guru tadi. Dan bagaimana jika sumber belajar yang dihasilkan tidak dapat mengembangkan bimbingan pada instruktur dan peserta didik? Nah, kalau tidak bisa mengembangkan, berarti ada bagian yang keliru ketika kita mengembangkan media. Kenapa? Ya karena kita mengembangkan media atau mengembangkan sumber belajar kan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi di sini malah tidak dapat mengembangkan bimbingan. Berarti kan sama aja gitu ya dengan media yang awal. Ya berarti ada kekeliruan ketika tahap mengembangkannya. Entah tahap analisis atau entah tahap desain atau entah tahap development gitu ya. Jadi kesalahan ada di dalam diri si pembuat medianya karena tidak dapat mengembangkan. Kemudian dalam persyaratan untuk menjadi ahli itu ada beberapa yang masih janggal menurut saya, yaitu bagian bangga. Itu maksudnya seorang ahli bangga karena dianggap ahli itu seperti apa? Ya bangga ini bukan berarti kita sombong gitu ya, enggak. Bangga ini maksudnya adalah kita tidak ngapa-ngapain tapi nama kita diikutsertakan dalam media tadi. Jadi walaupun ya tapi saya harus berkontribusi ya dengan masukan-masukan saya. Saya kan hanya berkomentar, tapi nama saya sudah ikut andil dalam media. Berarti kan saya harus bangga. Nggak ikut ngapa-ngapain, tapi nama saya dicatatkan seperti itu. Itu namanya bangga. Oke, selanjutnya bagaimana proses dan contoh dari pengembangan bimbingan bagi instruktur dan peserta didik? Bagaimana proses dan contoh dari pengembangan bimbingan pada instruktur? Ya, bentuknya tadi adalah seperti buku petunjuk penggunaan itu ya. Jadi kita menggunakan media yang baru, kemudian ini tidak bisa sembarangan digunakan, maka kita siapkan buku petunjuk penggunaan. Nah, buku petunjuk penggunaan ini yang harus diikuti oleh instruktur atau guru dan juga peserta didik seperti itu. Maksud pekerja keras dari kriteria ahli apakah dalam melakukan validasi tersebut atau bagaimana? Ya, maksud pekerja keras tadi adalah dia tidak pilih-pilih. Selama yang divalidasi adalah sesuai dengan keahliannya, dia bersedia. Nah, maka dia itu bisa dikatakan pekerja keras gitu. Karena memang ahlinya gitu. Karena tidak pilih-pilih maka bisa beda lagi dengan kalau sudah banyak sekali yang mengajukan validator, ya kita menolak ya itu sisi yang berbeda. Karena sudah banyak yang diterima yaitu ya kita menolak yang enggak masalah gitu. Tapi poin pekerja kerasnya di sini adalah tidak pilih-pilih. Pas kelihatan luang kok dia hanya pilih oh itu yang pinter saya validasi yang ini enggak begitu pinter enggak, nah itu berarti bukan pekerja keras. Juga ketika salah satu kriteria ahli tidak dipenuhi, apakah kita masih bisa minta beliau untuk validator? Kalau menggunakan rujukan 8 indikator tadi, berarti ya harus semuanya ada. Nah, kalau misal dari 8 tadi, misal saya menggunakan referensi 8 tadi ya, kok ada satu yang tidak ada, kemudian kita minta untuk menjadi ahli, ya berarti kita harus yang mempertanyakannya ya. Penelitinya ya dipertanyakan itu, kenapa kok memilih seorang ahli yang tidak memenuhi kriteria ahli. Nah, itu kan harus dipertanyakan. Misalkan ya salah satunya tadi kan harus menguasai. Saya ingin memvalidasi tentang materi matematika, tapi beliau bukan ahli matematika. Dipuaksa. Nah, berarti kan yang keliru penelitinya. Kalau validatornya menerima juga salah juga ya, karena tidak menguasai tapi mau menerima. Dalam tahap pilot test, jika dilakukan 2 kali, apakah banyaknya responden itu sudah paten? Bisa pada uji coba awal, sampelnya menggunakan 39 dan uji coba plus. Ya, kalau untuk uji coba ini
mau 1 kali, 2 kali atau lebih itu silahkan ya. Namanya juga menguji. Semakin banyak uji coba semakin baik. Tapi kan disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan biaya pikiran dan sebagainya. Itu harus disesuaikan. Ya, banyaknya tidak paten ya. Yang penting adalah tahap menguji coba media kepada siswa atau orang yang akan menggunakannya. Ini ada 30 sampai 75 malah bagus ini ya. Karena semakin banyak nanti kita akan dapat masukan yang banyak juga. Bagaimana cara menentukan sampel tersebut agar sesuai? Menentukan sampelnya ini, kalau secara statistik kan banyak rumusnya gitu ya. Tapi kalau di uji coba ini adalah yang penting melakukan tahap uji coba. Entah yang dipilih nanti uji coba individu, uji coba kelompok kecil atau kelompok besar itu terserah peneliti. Tapi kalau secara jumlahnya ini tidak disebutkan. Tapi kalau mau ada tentang sampel gitu ya, nanti bisa dilihat di statistika itu ada. Jadi ini pertanyaan keempatnya kok nggak kelihatan. Saya coba buka dulu. Jika tadi sasaran pada tahap uji coba awal itu meyakinkan kelas C. Jika tadi sasaran pada tahap uji coba pilot awal ini untuk meyakinkan hitung kuesioner telah mencukupi benar dan dapat dipahami. Dan kemudian sasaran kedua pada tahap uji pilot awalnya itu untuk menilai reliabilitas. Apabila skornya rendah, bagaimana langkah yang harus dilakukan? Ini maksudnya gimana ya sih? Kalau uji coba awal untuk meyakinkan itu maksudnya benar. Ya, baik uji coba pertama atau kedua itu perlakuannya sama. Ya, tidak dibedakan. Nah, kalau ini kan dibedakan tahap uji pilotnya untuk penilaian reliabilitas, apabila skornya rendah bagaimana langkah yang harus dilakukan. Jadi yang pertama perlakuan uji coba itu sama, entah itu kelompok besar atau kelompok kecil itu sama perlakuannya. Kemudian kalau hasilnya rendah, ya rendah di sini saya menangkapnya setelah menggunakan media kok nilainya berkurang gitu ya. Ya selama medianya sudah bisa digunakan untuk umum, berarti ya nggak masalah. Tapi kalau misal kok malah menurunkan kemampuan siswa, nah ini berarti kan penelitian yang berbeda. Karena tadi pengembangan tujuannya adalah untuk menghasilkan produk. Kalau yang ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil. Itu sudah beda, beda penelitian seperti itu. Jadi tetap kalau penelitian kuantitatif, medianya harus jadi dulu dan layak dulu, baru bisa digunakan. Nah, nanti kalau skornya rendah ya ada beberapa aspek. Mungkin karena memang kemampuan siswanya. Mungkin karena gurunya salah dalam menerapkan atau memilih media juga bisa. Atau juga fasilitas di sekitar ruangan kelas yang tidak memadai juga bisa. Ada beberapa penyebab yang perlu dianalisis. Dan itu harusnya di tahap analisis tadi sudah selesai. Ya, pertanyaan terakhir, apakah validasi dapat dilakukan oleh banyak pihak? Oh, tadi sudah ini. Bisa ya, semakin banyak semakin bagus, tapi disesuaikan dengan keadaan peneliti. Resiko udah, oke. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan tentang materi develop, salah satu tahapan dalam penelitian pengembangan ADI. Semoga belum menjawab sehingga ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya
yang timbul dari jawaban yang saya sampaikan tadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.